Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, kesehatan rohani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berkah, yang berlimpah ruah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan hadis tentang zikir pada waktu subuh atau pada waktu sore. Yang mana waktu subuh itu adalah waktu yang masih lesu, masih lemah, belum efektif, baru bangun tidur. Nah, maka banyak sekali atau sebagian dari kita yang selalu lalai, yang selalu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Nah, apabila ketika waktu tersebut kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada waktu sore, waktu yang masih bermain-main, waktu yang bersantai-santai, ngobrol dan lain sebagainya, dan kita gunakan waktu tersebut untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan doa khusus yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Sadad bin Aus, dari Sadad bin Aus radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, Sayyidul istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar atau tuannya istighfar, atau bisa dibilang pokoknya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, yaitu Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani wa ana abduka, khalaqtani yang mana engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba, wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu, wa wa'dika, dan atas ancaman, mastata'tu selagi aku mampu, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui kepadamu terhadap nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa abu'u bidzanbika, dan aku mengakui, wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui bahwasanya aku mempunyai dosa, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau, min syarri ma sana'tu, dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Ini doanya itu lumayan panjang, saya akan ulang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Idza qala dzalika hina yumsi famata dakhala jannah. Ketika seseorang tersebut mendikirkan atau mengatakan doa itu ketika sore hari, kemudian dia mati, famata dakhala jannah, maka dia akan masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kana min ahlil jannah, atau dia itu sebagian dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithluhu. Dan ketika ia berkata atau mengatakan, mendikirkan doa tersebut pada pagi hari, famata min yaumihi, kemudian hari itu dia meninggal dunia, maka ganjarannya, pahalanya sama seperti yang tadi yang berkata ketika sore hari, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia tergolongkan orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempraktikkan atau mengamalkan doa tersebut ketika kita bangun pada subuh hari. Marilah kita berdoa dengan doa tersebut agar ketika ruh kita, nyawa kita dicabut oleh Yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sore hari, yang mana di luar sana banyak majelis-majelis lalai, banyak orang-orang yang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala melewati doa yang tadi, kemudian dia meninggal dunia pada waktu itu, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kekuatan iman untuk mengamalkan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.